Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati para alim ulama, asatidzah yang kami muliakan, serta santri Pondok Quran Al-Masyhur Yang saya cintai, pengasuh Pondok Quran Al-Masyhur, yakni yang mukarram Muhammad Muhaji Haji Muhammad lupa pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dan di jalan terang dan tidak lama-lama ya mana-mana langsung saja kita panggil Ustaz yang pertama, Muhammad Rafael Nur Rohi. Salam Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beberapa meninggalkan sholat ada dua, yaitu tidur lupa. Warahmatullahi. Langsung saya panggil Muhammad Nawal Maulana. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kesalahan tadi MC-nya dipanggil. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala amri bil Salah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidh, beserta keluarga beliau yang saya takdimi, yang saya sudah bisa sebutkan satu persatu tanpa mengenai takdim saya. Tidak lupa pula pada teman-teman seperjuangan menghafal Al-Quran yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kita nikmat hidayah dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul pada acara hadarah malam hari ini dengan sehat dan afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kita harapkan syafaat beliau kelak dari kiamat dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan di sini saya akan berhadir tentang sholat.
karena sholat adalah tiang Aduh. agama bagi umat Islam. Ini loro ya, mari. Sholat nomor 2 dari rukun Islam. Ya. Tapi kita harus menomorsatukan dibandingkan hal-hal duniawi. Contoh paham. Contoh ketika kita sedang kerja, sedang macul. Becian. Ya itu hal yang haram itu ya. Nanti saya sampaikan. Ketika kalian sedang bekerja, ketika mendengar ada turunlah dulu sebentar. Dengarkan dulu, jawablah azan. Menjawab azan hukumnya apa? Wajib alhamdulillah. Ya. Menjawab azan hukumnya wajib. Maka dari jawablah azan. Jangan ngomong-ngomongan. Ya. Dijawab di dalam hati. Ya. Saking wajibnya ini. Di mana-mana kamu harus menjawab azan. Seumpama kamu dipanggil kita, seumpama kamu memanggil kamu tidak mendengarkan, perasaanmu di mana gitu loh ya. Kasih biasa tersakiti loh. Ya kita ke laptop tadi mendengarkan sholat. Di saat apapun dan dimanapun kalian berada, sholatlah. Karena apa? Karena jika hidupmu itu berbaiki maka perbaikilah sholatmu. Saya menemukan kata-kata Jibril. Belum masih 1 menit. Saya menemukan kata-kata di Instagram itu. Dokter tidak menjanjikan ketika kamu setelah berobat kamu akan sembuh, dan guru tidak menjanjikan setelah kamu lulus sekolah kamu akan menjadi orang sukses. Tapi Allah berjanji ketika kamu memperbaiki salatmu maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Saking wajibnya sholat, ketika kamu di perjalanan pun wajib sholat. Jika kepepet pakai najis bisa dengan hormat waktu, tapi nanti kalau sudah di tempat kalian harus mengkodoknya. Ya, yang kedua saya akan menerangkan tentang zaman sekarang atau zaman akhir, dan dimana perbuatan dosa itu terlihat biasa di mata orang lain. Maka dari itu jauhilah perbuatan jelek. Soalnya sekarang udah akhir zaman, episode kata para anak-anak muda ini wajib diingatkan keras ini ya. Wala taqrabu zina ya. Loh, sekarang pacaran, gendaran itu zaman sekarang terlihat udah biasa gitu loh. Kalian sebagai pemuda-pemuda yang berilmu wajib meluruskan hal-hal seperti itu. Makanya itu kan udah di nas di Al-Quran. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Tepuk tangan.
sama tak Ya, pokoknya pacaran. Kalau mau pacaran itu nanti setelah nikah gitu. Biar lebih luas kalau harus nikah itu. Ya, sekian. Amin. Rano lagi. Ya, sekian dari saya. Dan saya bisa dari saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja penyampaian Ahmad Iskon anak ama ketan ya. Saya klarifikasi. Emang ketahui beriman. Pertama nggak orang original Faisal. Saya catat kok dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kepada yang terhormat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada pengasuh yang saya muliakan dan tidak saya sebutkan keluarga satu karena bersama. Berdirinya saya di sini akan bermuazalah tentang dasar pertama dalam memilih istri. Pertama-tama harus memilih istri yang beriman. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala ummatun mu'minatun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Dan artinya sungguh seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik walaupun dia menarik hatinya. Yang pertama-tama kita lihat itu wanita yang beriman. Yang dua, wanita yang taat. Contoh wanita yang taat itu gak boleh keluar ya, gak boleh keluar. Gak boleh oleh TikTok itu gak boleh ya. Gak boleh deh ya, gak boleh. Yang kedua, wanita yang jujur. Sulit sekarang kalau mendapatkan wanita yang jujur itu. Yang ketiga, wanita yang sabar. Yang keempat, wanita yang khusyuk. Khusyuk dalam arti selalu mengingat Allah, seperti santri-santri zaman sekarang ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, menjaga kehormatannya. Yang tidak suka membawa aurat. Contohnya seperti seperti punyanya Mas Hasan. Dua aja loh. Dua aja wow. Nostalgia ya sudah lupa. Kayak Pak Is. Itu kan menjaga banget kehormatannya. Yang ketujuh, yang banyak mengingat Allah, yang selalu berzikir, salat malam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki muslim itu bersama perempuan yang muslim.
laki-laki mukmin bersama perempuan yang mukmin, laki-laki yang taat bersama perempuan yang taat, dan seterusnya. Yang ketiga, wanita yang memiliki agama dan kecantikan, keturunan yang baik dan harta. Jadi yang merah itu sing ayu, soge, nasabe api dan baik. Anak tunggal lah, kali ini kan kena kali ini. Nanti wis. Nah, si sekarang kayak anu ini sakit ya. CEO nyamar. Lo bahaya Pak. Gimana waktu itu ini? Maka raihlah wanita yang memiliki agama. Jadi kita itu sebaik mungkin harus memilih wanita yang kita biar sama-sama kayak itu. Halo, boleh. Dan berhati-hatilah jika memilih perempuan yang tidak menutup kepala dengan kerudung. Nah, sing malah digawe kerudung tapi digawe ngene lho, sing ngene. Nah, sing soket nyetok. Terus dan malah mendahulukan perubahan gaya para pelaku seni, maksiat dan kemesuman yang menelanjangi dan tidak menutupinya dan menjadikannya barang dagangan yang dipertontonkan. Contohnya itu seperti zaman-zaman sekarang ya, di TikTok itu ya kan. Di zaman sampai belum ya. Kepada orang yang memiliki dua mata untuk memandangnya. Jadi kalau ada ketemu nih kalau ada ya ketemu kalau memandang dua mata sama wanita yang bukan mahram dan tidak boleh berbicara. Loh. Jadi orang kita ya. Dan memiliki dua bibir untuk ketemu juga tidak boleh. Untuk berbicara dengannya nggak boleh. Bergurau serta berjalan memegang tangan. Nggak oleh, ketemu ikutan nggak oleh. Ya itu nggak oleh. Kalian itu mas Oyus. Ini loh, dan meneleponnya, menelepon nggak oleh. Di sini di dalam kitab ini. Serta dua tangan. Kepencetan, nuang lah, kepencet. Warna merah tapi ini. Lo. Bejene lek cek kamu bahaya bejene, bukan bejene biasa. Akhirnya halal. Maka raihlah wanita yang memiliki agama. Contoh wanita yang memiliki agama kalau siapa ya? Contoh wanita yang memiliki agama. Yang memiliki agama. Tuh, sopo, ini sopo wanita yang memiliki agama. Lo. Mbak Idris, boten. Terus lo. Pak Nabi. Iki terus ini bahaya ini. Wong dek tak ini kan daftar di sini ya. Dasar pertama dalam memilih istri. Wes. Kakean. Gua iki lek pengen bilang apa di kene ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada Ustaz yang bertiga. Robiul Falaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Al Masyhur, yakni Kiai Haji
Haji Muhammad Humaydi bin Syu'aib beserta keluarganya yang saya takdimi. Dan lupa pula kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjuk kita dari kegelapan menuju terang beneran, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang air yang dibuat bersuci ada 7 macam. 1. Air hujan. 2. Air laut. Pasal menerangkan air nifas jatuh suatu yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3 macam. 1. Darah haid. 2. Darah nifas. 3. Darah istiadah. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita secara sehat, bukan sebab melahirkan. Warnanya hitam pekat dan perih. Setelah melahirkan. Penjelasan tak? Penjelasan tak? Istiadah adalah darah yang keluar dari lain waktu haid. Contohnya selain kayak nifas sama haid. Istiadah itu. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang pasal menerangkan tentang perkara yang dapat membatalkan sholat. Ada 11 perkara. 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Bergerak yang banyak. 3. Hadas. 4. Kejaduan najis. 5. Terbukanya aurat. 6. Berubahnya niat. 7. Belakangi kiblat. 8. Makan. 9. Minum. 10. Tertawa. 11. Murtad. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggil Ustaz yang paling kaya, Muhammad Zaki. Salam Muhammad. Tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Benih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat sebagai Haji Muhammad Humaydi Syu'aib Al-Hafidh yang saya ta'limi beserta jajaran keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan tak lupa pula kepada orang yang saya cintai Ahmad Asdullah yang juga ibu saya. Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Pun kata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta inayahnya hingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.
Mau tak syuting mau ya? Berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang otak. Kenapa otak itu? Otak atau pikiran kita itu terkadang seringkali bukan milik kita. Jadi maksudnya gini, terkadang kita yang ada di sini pasti ingin hidup tenang, gak tantruman dan chill aja dalam keadaan apapun. Tapi faktanya kebanyakan orang atau bahkan diri kita sendiri sejenis seringkali gugup atau bahkan hilang kesabaran dalam kondisi tertentu. Padahal kita jelas ingin gak gugup dan ingin hidup tenang-tenang saja. Supir. Tapi otak kita seakan bukan milik kita yang tidak bisa memihak kepada kita dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, tapi uniknya ada beberapa karakter seperti Mas Marcus Aurelius Seneca dan juga beberapa tokoh lah pokoknya intinya yang bisa tetap tenang dan chill aja dalam kondisi apapun meskipun dalam keadaan chaos, peperangan atau di antara hidup dan mati. Sebenarnya mereka tidak dilahirkan seperti itu, tapi mereka melatihnya hingga dapat berada di level seperti itu. Nah, saya alhamdulillah nek pun matur belajar ilmu lan alhamdulillah kalau niku pun matur belajar ilmu dan cara prakteknya. Kalian ini adalah salah satu ilmu yang menarik, berharga dan harus kita pelajari karena memang bisa memberikan ketenangan dalam kondisi apapun. Percaya nggak percaya, mental itu sama kayak otot yang bisa kita kuatin dan bisa lebih kali kita biarin. Kalian sebenarnya bisa membangun mental dan banting dalam kondisi apapun, tapi kalian belum tahu aja caranya gimana. Gerbang utama yang harus kalian pahami sebelum kalian memakai cara atau hack untuk mental ini adalah memahami dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu intinya pada hidup kita ada dua dimensi, yakni dimensi internal atau dimensi eksternal. Dimensi internal adalah sesuatu yang 100% berada di bawah kendali kita, dan eksternal adalah sesuatu yang 100% berada di luar kendali kita. Misal skenario cerita dari anatomi kendali adalah misal Sofyan seneng nang arek. Nah, keinginannya Sofyan, terus senengnya Sofyan niku terus pengen nembaki Sofyan. Lah niku dimensi internal yang bisa dikendalikan oleh Sofyan. Sementara misal bari nembak arek jenenge Tugiem. Lah responnya Tugiem, reaksinya Tugiem. Niku dimensi eksternal namanya. Soalnya udah di luar kendali Sofyan. Nah, setelah kita paham bagaimana lupa. Nah, kenapa kita harus memahami ini? Karena stres dan panik datang dari satu kesalahan fatal, yaitu karena kalian menghabiskan energi buat mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kalian kendaliin. Hasilnya capek sendiri dan situasi tidak berubah sama sekali. Dengan paham dikotomi kendali, kalian bisa menjadi raja bagi otak kalian sendiri. Cara melatihnya adalah yang pertama, mengidentifikasi masalahnya. yakni misal kita di dalam macet, kita sendiri nggak bisa mengatur macet, yang dimana macet itu termasuk dimensi remote apa lah? Kontrol. Adolah. Misal apa niku macet niku di luar kendali kita dan kita tidak bisa mengendalikannya. Dan cara yang kedua adalah mengalihkan fokus agar kita tidak datang, kita alihkan fokus, yakni dengan cara melihat video, mendengarkan musik atau yang lain sebagainya. Dan contoh dari dimensi internal adalah misal kita belum membuat setoran,
Nah, seketika itu pun kita langsung alihkan 100% fokusan kita pada hafalan kita agar kita lebih fokus dan bisa melafalnya. Dan cara ketiga adalah premeditatio melirum, yakni mencatat segala permasalahan yang bisa datang di hari kedepannya. Betul apa ya? Nah, cara yang keempat adalah siri aktif atau analisis, yakni dengan berpikir jernih. Dan cara keempat adalah percaya diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz yang 6 Ahmad Ali Mukhlason Waktu dan tempat kami bersilakan bahwa telah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Muhammad Humaydi Syekh Hakim beserta keluarganya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dengan keadaan cacat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan berita orang jalan dan terang benaran yang menuntut keselamatan. Berdirinya saya di sini akan bermuhadharah dan sopan santun murid di sekolah. Satu, apabila murid sampai ke sekolahnya, ia harus membersihkan sepatunya dan kain membersih. Kemudian ia harus pergi sebenarnya lalu membuka bukunya dengan perlahan dan berikan salam kepada teman-temannya serta menjabat tangan mereka dalam keadaan tersenyum dan menyapa mereka semua. Jika datang gurunya, ia harus berdiri pada tempatnya dan menyambutnya serta menjabat tangannya. Doa ketika berbunyi, ia harus berdiri bersama teman di dalam barisan yang tegak. Ia tidak boleh berbicara atau bergurau di teman-temannya, kemudian tidak boleh duduk kecuali diperintah gurunya, yaitu duduk dan tidak membengkokkan punggungnya, tidak bergerakkan kedua kakinya, tidak mendekatkannya, tidak mencetakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain, tidak bermain-mainnya, dan tidak meletakkan tangan di bawah pipinya. Nala ia diam mendengarkan pelajaran dan tidak menoleh kanan dan ke kiri, tetapi menghadap gurunya. Juga tidak boleh berbicara dengan seseorang, membuatnya hal itu dapat mencegah memahami pelajaran dan mencegah orang lain memahaminya. Nah, jadi kita kalau sekolah itu harus mendengarkan guru kita ya, kasihan kalau tidak didengarkan. Bagaimana murid melihara alat-alatnya? Satu, setiap murid haruslah melihara alat-alatnya dan meletakkan kepada tempat agar tidak bisa hilang kotor. Setidaknya ia memberi sampul kitab-kitabnya dan buku tulisnya agar tidak robek atau kotor. Hendaklah
Ia waspada untuk tidak menjilat jari-jarinya jika ia ingin membolak-balikan kertas dan buku tulisnya, karena hal itu adalah kebiasaan yang buruk sopan santun dan tidak membahayakan kesehatannya. Bagaimana murid komik melihara alat-alat ini? Ada seorang murid ketika bersama gurunya. Satu, wahai murid yang sopan, sesungguhnya gurumu banyak berasa payah yang mendidik ahlakmu dan mengajari ilmu yang berguna bagimu dan menasihatimu dengan nasihat yang berguna. Semua dilakukan karena ia sangat mencintaimu sebagaimana ayah dan ibumu. Gurumu berharap agar di masa depanmu engkau menjadi orang yang pandai dan pendidikan dan berpendidikan. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz yang nomor Berapa? Ayo. nomor 7 Muhammad Sobari. Aku dan tempat kami berserah dong dengan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya temani, teman-temanku sekalian sekamar, sepondok yang langsung saja kita bahas bab 5 berjaga. Tata keramanya berjaga itu hukumnya Wajib. jawab salah Wajib. betul kapan dilakukan? Ketika habis mengeluarkan hajat. Ketika habis setelah kencing Berak. dan beseng. Paling bagusnya berjaga yakni menggunakan batu kemudian diiringi dengan air. Boleh memilih menggunakan air atau 3 batu. Pakai sabun tak? Itu gak apa-apa bagi saya, yang dapat menghilangkan bekas. Apabila kita disuruh milih batu apa Kencing. air, milih apa? Air yang paling utama ya. Kok bisa? Yang nomor 2, kemarin menjelaskan tentang larangan ketika qadil hajat. Nomor 1, menghadap kiblat. Dilarang itu menghadap kiblat. Ya dilarang aja. Tidak boleh membelakangi kiblat. Ketika di tanah lapangan itu tidak boleh. Tanah lapang. Tambahin. Itu tidak boleh, itu tempat umum itu. Di tanah yang luas. Taman kota, Ustaz. Di sini taman kota. Boleh tak? Boleh. Kalau ada kamar mandinya boleh. Taman kota di kota.
Tidak boleh itu, haram. Nomor kali. Juga dilarang kencing di air yang diam. Seperti di kolam. Kalau banyak air kolamnya tidak apa-apa. Seperti di selekta itu tidak apa-apa itu. Selekta deh di selekta. Gak apa-apa itu. Juga dilarang kodil wajar di bawah pohon yang sedang berbuah. Tidak boleh itu. Nanti kalau berbuah banyak nanti bau itu. Bau apa itu? Nomor 3 9 4 di tengah jalan itu tidak boleh itu karena banyak kendaraan yang mau lewat. Yang nomor 5 di tempat tertentu seperti ini tidak boleh ini bertentu ini dari cahaya matahari. kompor Besok siang itu tidak boleh. Di dalam lubang lubang sumur itu tidak boleh itu. Sumur siapa yang bilang sumur itu? Tidak boleh. Tidak boleh itu, tidak boleh. Sorry kak. Nomor 6 tidak menghadap matahari atau bulan. Ya nggak apa-apa ya. Dan membelakanginya. Dan di sini saya akan berselesai dengan pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz yang nomor 8 Faiz. Silakan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya takdimi, pertama-tama Abuya Nadia Haji Muhammad Humaydi Syuhud Sallallahu Alaihi Wasallam mata'ana Allah itu bihayati fi sihatin wa afiyah. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insyaallah penuh barakah ini. Yang kedua kalinya salat serta kita ajarkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Nabi Muhammad. Yang ketiga kalinya teman-teman yang saya cintai Mandar Muko. Barokah dina Kamis sing diucapkan dengane acara-acara jenengan sing apik-apik dikabulno. Sing kate rabi mandar oleh bojo sing ayu sugih tapi tetep kana. Sing berwayahe mandar sukses di awal. Cidadi bos CEO. Langsung kepada pembahasan kita. Bila ilmi irtafa wa bil hikmati irtafa. Dengan ilmu kamu itu akan terangkat dan dengan hikmah itu kamu akan bermanfaat. Maksud dengan ini yaitu sampai ada ilmu ikut sampai itu terangkat maksudnya lebih unggul daripada yang lain. Dan yang dimaksud untuk hikmah itu jangan pilih-pilih untuk berhikmah. Karena kesuksesan seorang santri itu bukan dengan ilmu saja, akan tetapi dengan hikmah. Hikmah seorang santri yaitu bersih-bersih. Kemudian hal yang remeh jangan diremehkan, kayak buang sampah.
yang berserakan itu jangan dibiarkan. Dan kesuksesan seorang santri itu dilihat dari 3 faktor. 1. Hikmahnya seorang santri dan hikmahnya seorang kedua orang tua. Kemudian hikmahnya seorang guru. Yang dimana hikmahnya seorang guru pada santri yaitu mengajar, mengulang, dan membagikan ilmu-ilmunya. Sedangkan hikmah seorang kedua orang tua yaitu pertama, kalau bisa sowan ke kiai. Dan jangan lupa untuk mendoakan anak-anaknya. Dan yang kirim-kirim jangan lupa minta doa ke kedua orang tuanya. Doa Nabi waladika doain Nabi lil ummati. Doa kedua orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Apalagi sekarang Sayyidul Ayyam ini Ayyamul Jum'ah. Sekarang yaitu malam dan malam Jumat, yang dimana doa itu insya Allah dia dijawabkan. Dan seorang santri itu akan dimudahkan oleh Allah. Man salaka tariqan yastamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka Allah akan menyiapkan jalan untuk menuju surga. Ini saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf selebih-lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz yang nomor 9, Ustaz Andriansa. Ketika tempat kami bersilakan. Alhamdulillah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yatala'la bilu'lu'ihi mutala'li'an. Faman itala'la biduni lu'li fahuwa dalilun ala anna Allah mutala'li. Assalatu wassalamu ala lu'lu'il ummah alladhi yula'li ummatahu bilu'lu'ihi amma ba'du. Kepada yang saya hormati Hadratul Mukarramin, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, Kiai menika Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidh beserta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula teman-temanku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Berdirinya saya di sini karena tidak ada kursi, dan saya akan langsung menerangkan pasal menerangkan tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Perkara yang dapat membatalkan sholat itu ada 11 perkara ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 1, berbicara dengan sengaja. Jadi ketika kita sholat itu kita tidak boleh berbicara dengan sengaja. Semisal kita mau tempat sholat, tempat Allahu Akbar, terus anak wadone lewat, kalau kita melorot itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh berbicara dengan sengaja. Orang-orang kita ngomong ngilokno pancane ireng marono dan lain-lain ya. Kita itu tidak boleh ya. Terus yang nomor 2 itu bergerak yang banyak. Jadi kita ketika sholat takbir orang ini dan lain-lain itu tidak boleh. Jadi kita itu lek sholat itu khusyuk. Itu tidak boleh ya, batal ya. Tidak boleh. Di sini kan soalnya sudah dijelaskan dalam kitab ini. Nomor 2 itu bergerak banyak. Tempat sholat, orang melaku muter ini kawan.
Loh saya itu khusyuk. Masya Allah. Lek gak jajar ambek kanca. Apa kau nyonderan? Mbok wis. Ayo. Pokok sing biasane adus tepak roti sopro biasane siku iso. Nomor 3 hadas. Tepak kita sholat lah kok dilala kita mau kepedhot. Ngono. Itu sholat kita itu batal. PN beda-beda. Jadi kita itu tepak itu mau kepedhot ya tepak sholat mau kepedhot kita itu langsung ke jeding dang wudu dang melu sholat jamaah maneh. Cek gak ketinggalan pahala sholat e. Nanggung dan karek titi. Kanjeng. Ngisi musisan. Terus nomor 4 itu kejatuhan najis. Jadi ketika kita sholat orang cecok lewat di dhuwur orang telek gak assalamualaikum gak kabar gak apa orang telek di subluk nyampean. Nah itu sholat kita itu batal. Jangan kejatuhan berarti ya batal. Yang nomor 5 terbukanya aurat. Jadi ketika kita sholat terus aurat kita kebuka tepat misalnya ya kesusu. Ada yang tepat maghrib orang adus, kaget mah mungkin adus. Kesusu sholat jamaah kesusu sarungan gak rapet ya. Bareng itu tepat sholat sarungnya melorot. Nah auratnya gitu, itu batal sholatnya ya. Jadi sholatnya itu batal ketika aurat kita terbuka. Masih buka kecuali kita. Nah itu gimana ya? Insya Allah kita ambil pendapat guys biar jaga-jaga wis. Kalau kita aurat itu batal ya. Batal. Kecuali dari bawah. Dari bawah. Iya kan bila dari bawah ini kan kelihatan itu tidak termasuk. Terus yang nomor 6 berubahnya niat. Ketika kita dalam sholat tepat takbir orang misalnya bang sholat isya ya tepat kemis malam Jumat tepat sholat orang begini ngomong gak bisa deh kok wong tua muter kok aku kiri tak batal no sholatku ini aku batal ngomong guru ngomong aku nanti batal sholat aku kok aku batal sholatku karena ini salah itu batal sholatnya. Jadi kita itu tidak boleh berubah-ubah niat. Orang teman sholat keliru niat, kalau jadi syarat itu niat sholat subuh, mau sholat maghrib, sholat isya nggak boleh ya. Kita itu harus niat itu di awal ketika takbir. Nomor 7 membelakangi kiblat. Jadi ketika kita sholat terus moro-moro malik ini moro malik adem ngetan ini nggak boleh. Terus nomor 8 makan. Kita itu kalau sholat tidak boleh makan. Ada sholat itu aja macam-macam wis. Kalau takbir meloi imam wis dadi makmum. Kita itu makan nggak boleh. Misalnya ditawari kancane, cancel. Yo, alu ini. Sholat. Maaf tidak. Boleh. Itu batal itu. Nomor tempat sholat. Dilanjutkan sholat, gak boleh.